Halo Sobat Pintar, gimana kabar kalian nih? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya untuk memulai belajar pada hari ini. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang usaha dan energi. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita bakalan kenalan dulu sama kakak-kakak yang bakalan nemenin petualang belajar kita ke depannya. Yuk bareng-bareng kita kenalan dulu. Yang pertama ada Kak Luciani Ajistia Kaspari. Biasanya dia dipanggil Kak Kia. Yang kedua ada Kak Zainul Hamid. Biasanya dia dipanggil Kak Zain. Dan yang terakhir, Kak Alvina Ida Ramayanti. Biasanya dipanggil Kak Alvina. Nah, Sobat Pintar, kita bakalan dengerin dulu nih materi pertama tentang usaha yang akan dibawakan oleh Kak Zain. Yuk sama-sama kita dengarkan. Tahukah Sobat Pintar, apa itu usaha? Nah, dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video tadi. Karena mobil tidak berpindah, jadi sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama saja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan nol. Nah, Sobat Pintar sekarang sudah mulai tahu kan apa itu usaha? Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa usaha atau W sama dengan F, X, up. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja berbentuk sudut dengan arah perpindahan, contoh, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0. Maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya, saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 derajat adalah min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah membahas meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha
atau W sama dengan 0. Nah, yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja Sobat Pintar. Kita cukup menghitung luar daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya Sobat Pintar? Nah, gimana Sobat Pintar? Udah mulai paham kan tentang materi usaha yang telah disampaikan oleh Kak Zen? Selanjutnya kita bakalan dengerin materi tentang energi yang akan dibahas oleh Kak Alvina. Yuk sama-sama kita dengarkan. Jadi Sobat Pintar, kita bakalan membahas tentang energi. Sobat Pintar udah tahu belum apa sih itu energi? Jadi, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Sedangkan dimensi dari energi adalah ml pangkat 2 T pangkat 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah mv kuadrat ditambah m kali g kali h. Jadi Sobat Pintar udah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah, sekarang mari kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jika ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan, di mana E, M, 1 sama dengan E, M, 2. E, M, 1 sama dengan EK1 ditambah EV 1 dan EM2 adalah EK2 ditambah EP2. Setengah M, P, 1 kuadrat ditambah M kali G kali H 1 sama dengan setengah M, P, 2 kuadrat tambah M kali G kali H 2. Kita perlu ingat, jika benda dilepas kecepatan awal, artinya V0 sama dengan 0. Tapi, jika benda mencapai titik tertinggi, maka PT sama dengan 0. Dan, jika benda jatuh di permukaan tanah, maka H sama dengan 0. Nah, sekarang Sobat Pintar sudah mulai mengerti kan apa itu energi mekanik? Agar Sobat Pintar semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal yang akan dibahas oleh Kak Tia. Halo Sobat Pintar, sekarang kita bakalan membahas beberapa contoh soal yang terkait dengan usaha. Nah, soal yang pertama, seperti kejadian di awal video tadi, soal ini meminta kita menentukan besarnya usaha yang diberikan orang tersebut jika mobilnya tidak berpindah. Ya, jawabannya 0, karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah, maka usaha hanya sama dengan 0. Jadi, jawaban nomor 1 adalah A. Soal yang kedua. Diketahui balok dengan massa 10 kg ditarik oleh gaya 25 Newton dan membentuk sudut 37 derajat dengan arah horizontal. Balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Pertanyaannya, berapakah usaha oleh gaya tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi
Rumus untuk menentukan besar usaha jika gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan benda, yaitu W sama dengan P cos alpha kali S. W sama dengan 25 Newton cos 30 derajat kali 2 meter. Cos 37 derajat adalah 0,8, sehingga diperoleh usaha sama dengan 40. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah B. Nah, Sobat Pintar, sekian dulu ya materi tentang usaha dan energi. Kita berjumpa nanti lagi. Dadah, Sahabat Pintar.